Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, apa kabar? Alhamdulillah baik Pak. Eh, di pertemuan ke-12 ini, alhamdulillah kita sudah masuk pertemuan ke-12. Sekitar 3 minggu lagi ya, kalian sudah masuk ujian akhir semester. Di pertemuan ke-12 ini untuk mata pelajaran matematika rekayasa, kita akan bahas terkait inverse matrix dan beserta solusi dari SPL. SPL itu adalah sistem persamaan linear dengan menggunakan operasi baris elementer atau disingkat dengan OBE. Nah, di pertemuan sebelumnya sudah kami belajar terkait SPL, sistem persamaan linear. Nah, ini kelanjutannya untuk pertemuan kali ini. Baik, mulai terkait matriks elementer dulu ya. Jadi matriks elementer itu disebut sebagai matriks yang diperoleh dari matriks identitas yang dikenai satu kali operasi baris elementer. Ini contoh dari satu matriks ini matriks apa ini? Matriks identitas. Matriks identitas ini ditandai dengan apa? Elemen diagonal utamanya adalah angka 1 semua, dan selain elemen diagonal lainnya 0 semua ya. Nah, itu, dan kebetulan ini ukurannya atau ordo dari matriks identitas ini adalah 3 kali 3. Nah, matriks identitas ini kita lakukan operasi baris elementer ya. Jadi B2 artinya baris kedua itu ditukar dengan B3. Nah, hasilnya seperti ini. B2 kan yang ini ya. Maksudnya yang ini itu dilakukan operasi baris elementer, jadi B2 ditukar ke B3 seperti ini. Jadi ini yang baris kedua menjadi baris ketiga, demikian juga sebaliknya baris ketiga menjadi baris kedua. Nah, setelah itu nah yang ini 2 kali baris 3 ditambah dengan baris pertama. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi 2 kali baris ketiga, itu berarti yang ini ya. Nah, kemudian ditambahkan baris pertama ini. Nah, maka hasilnya nanti yang berubah adalah di baris pertama, gitu ya. Itulah operasi baris elementer. Biasanya mengacu pada operasi di yang kedua ini. Yang berubah ya berarti yang B1-nya ini, gitu. Jadi misalkan contoh yang lain 2 misal 2 kali B2 minus B1, berarti yang berubah adalah di baris B1-nya, seperti itu. Nah, ini adalah matrik identitas juga dengan ordo atau ukuran 2 kali 2 ya. Ini tadi yang ukuran 3 kali 3. Matrik identitas ini ukurannya menyesuaikan dengan ukuran dari matriks yang dioperasikan. Misalkan dioperasikan dengan matriks yang lain dengan ukuran 3 kali 3, berarti yang 3 kali 3 ukurannya fleksibel. Tapi berpatokan dia harus berbentuk matriks bujur sangkar atau persegi n kali n ordonya. Nah, ini
Yang ini misalkan -3 dikali matrik dikali baris kedua dari matrik ini, maka perubahannya seperti ini ya. Yang -3 kali 1 yang di sini menjadi -3 di sini. Kalau 0 kan dikalikan bilangan berapapun tetap tidak berubah dengan 0. Kemudian inverse matrix. Yang paling mudah inverse matrix itu adalah inverse matrix terhadap matrix berordo 2 kali 2. Nah, untuk matriks seperti ini ya, ordo 2 kali 2, ini dimisalkan matriks A memiliki elemen A, B, C, D. Ini hanya untuk mempermudah saja, jadi matriknya elemen matriknya berupa huruf A, B, C, D. Maka inverse matrix dari A itu ya, inverse A inverse ini A pangkatnya 1 ini berarti matriks A yang diinverskan sama dengan rumusnya atau formulasinya yaitu 1 dibagi A kali D, jadi ini kali ini, kemudian dikurangi dengan B kali C ya, kemudian dikalikan dengan matriks yang diambil dari elemennya yang diambil dari sini. Jadi D minus B minus C minus A. D minus B minus C terus A. Urutannya seperti itu. Nah, itu untuk formulasi untuk inverse matrix yang berordo 2 kali 2. AD minus BC ini yang di bawah ini sebagai penyebut ya. Nanti ini kan ini untuk pecahan. Nah, ini penyebut itu adalah merupakan determinan matriks dari A ya. Atau bisa disingkat det A atau bisa ditulis simbol A gitu, kemudian kasih kurung lurus seperti ini, seperti nilai mutlak. Berarti kalau seperti ini nih inverse dari matriks A. Maaf, determinan dari A. Jika AD minus BC itu sama dengan 0 ya, maka matriks tersebut bisa disimbolkan memiliki kategori yang tidak mempunyai inverse. Jadi tidak semua matriks itu memiliki inverse ya. Nah, ada matriks yang tidak mempunyai inverse atau tidak bisa diinverskan gitu. Nah, itulah disebut sebagai matriks singular istilahnya. Matriks singular tadi ada matriks yang determinannya 0. Nah, kalau determinan 0 tidak bisa diinverskan. Nah, kemudian ini contoh inverse matriks A dengan contoh matriksnya seperti ini 2153. Nah, ini menggunakan rumus ini kan ya. Kemudian dimasukkan angka-angkanya seperti ini ya. Dan ini AD-nya 2, 3, B-nya adalah 1, C-nya adalah 5 gitu. Angka simbol negatif ini dari rumus ya. Misalkan B-nya minus ya berarti nanti double minus. Nah, di sini 3-nya D-nya ada 3, model D itu. B-nya kan 1, ini minus 1. C-nya adalah 5, menjadi minus 5 karena minus C. A-nya adalah 2. Nah, ini diselesaikan dulu yang di sini ya. 2 kali 3, 6 dikurangi 5 ya. 1 kali 5, 5. Maka adalah ini berarti kan 1 ya hasil penyebutnya. Ini 1 per 1. Oh, ternyata berarti 1 per 1 kan 1. 1 dikalikan matrik ini skalar. 1 dikalikan suatu matrik adalah matrik kita sendiri. Nah, seperti ini. Ini dengan yang ini sama. Karena skalarnya kan hasilnya 1.
Nah, ini berarti determinan dari matriks A ini, yang ini ya. Ini berarti bernilai berapa? 1 ya. Dan di sini 6, 5, 1. Oke, lanjut. Jika A dan B adalah matriks-matriks yang dapat dibalik dan yang ukurannya sama, maka ya, jadi ini dengan catatan matriks-matriks yang dapat dibalik itu berarti kan artinya dapat diinverskan dan ukurannya juga sama besar dan dimensinya baris-baris dan kolomnya. Maka A dikali B itu sama dengan B dikali A dengan urutan yang berbeda yang terbalik. Ini sama dengan I. I tadi apa? I tadi adalah matriks identitas. Nah, A adalah inverse ya. A adalah inverse dari B dan B adalah inverse dari A. Jika B jadi ini tadi jika berbentuk matriks identitas itu berarti kan ini A dan B itu hubungannya adalah inverse-nya gitu. Saling menginverskan atau kebalikannya. Kemudian jika matriks B ini sama dengan inverse A, ini ditulis seperti ini biasanya matriks inverse A. Maka A dikali A inverse itu sama dengan A inverse dikali A, maka sama dengan matriks identitas ya, dengan ukuran yang menyesuaikan matriks A dengan tersebut. Kemudian matriks A dikalikan matriks B, kemudian setelah itu diinverskan, itu sama dengan matriks B yang diinverskan terlebih dahulu, baru setelah itu dikalikan matriks A yang diinverskan. Itu sama. Kemudian matriks A yang diinverskan beberapa kali N gitu, itu sama dengan matriks A inverse ya, dikali N seperti itu. Artinya seperti ini. Nah, matriks A inverse, kemudian di inverse sampai dengan ke N. Gitu. Bentukannya bilangan apa ini saja yang mulai dari 0, 1, 2 dan seterusnya. Kemudian matriks A inverse itu juga dapat dibalik. Dan ketika dibalik, itu hasilnya adalah balik lagi ke matriks itu sendiri. Jadi dibalik, kemudian dibalik lagi, ya, berarti 2 kali. Itu kembali semula. Kemudian skalar K dikalikan dengan suatu matriks A, nah, kemudian diinverskan, itu hasilnya adalah sama dengan 1 dibagi K ini dikali A inverse. Hanya ini apa? Ikut di bawahnya sebagai penyebut. Untuk setiap skalar dengan syaratnya K tidak boleh 0. Tiap-tiap matriks elementer dapat dibalik dan inversnya adalah juga sebuah matriks. Ini adalah elemen inverse matriks. Kemudian ini contoh ya, matriks A dikalikan matriks B sama dengan matriks B dikali matriks A sama dengan matriks identitas. Ini untuk apa membuktikan dari teorema inverse tadi. Ini ada matriks A, ada matriks B dengan ukuran yang sama ya, order 2 kali 2, yang ini juga 2 kali 2. Kemudian matriks A dikalikan matriks B ya, seperti ini kan. Kalau dua matriks dikalikan itu syaratnya dua apa jumlah kolom yang ada di matriks yang pertama itu harus sama dengan jumlah matriks jumlah baris yang ada di matriks kedua seperti itu. Ini kebetulan ini barisnya 2, maaf kolomnya 2, yang ini barisnya 2, bisa syaratnya seperti itu.
Kemudian lanjut ya, nah, proses perkaliannya seperti ini kan, 1 kali minus 5 di sini tulis 3 kali 2 adalah 6 ya, kemudian dijumlahkan kan minus 5 dengan 6. Kemudian 1 kali minus 3 kemudian dijumlahkan dengan 3 kali 1 3, minus 3 plus 3. Kemudian minus 2 kali minus 5 negatif kali negatif hasilnya positif 10. Kemudian minus 5 kali 2 hasilnya negatif ya, minus 10. Kemudian selanjutnya yang terakhir ya, minus 2 kali minus 3 adalah 6 ya, negatif kali negatif 6. Minus 5 kali 1 hasilnya minus 5. Selanjutnya ini hasilnya. Kebetulan maaf ya, ini untuk membuktikan ya bahwa ternyata benar dari teorem inverse tadi, hasil dari matriks A dikali B itu adalah matriks identitas ya. Ini kan A dan B ini adalah saling inverse, kebalikan. A itu inverse-nya B atau B itu adalah inverse dari A, seperti itu. Ketika dibuktikan hasilnya ternyata benar, yaitu matrik identitas yang ukurannya atau ordernya menyesuaikan dengan dua matrik ini, 2 kali 2. Kemudian jika dibalik urutannya, matrik B dulu, kemudian dikalikan dengan matrik A. Nah, kita langsung aja, hasilnya ternyata juga sama, yaitu matrik identitas juga. Ini terbukti ya, teorema inverse tadi. Nah, P sama dengan inverse A, ya, tulis A inverse ya. Maka A kali A inverse sama dengan A inverse kali A sama dengan matrik identitas. Kemudian ini apa, teorema yang kedua tadi ya, AB inverse di A kali B, kemudian diinverskan sama dengan matrik B diinverskan, kemudian dikali matrik A yang diinverskan. Kita buktikan ini matrik A kali matrik B hasilnya seperti ini. Kemudian diinverskan matrik AB itu, matrik A-nya dulu diinverskan hasilnya seperti ini. Kemudian matrik B inverse hasilnya seperti ini. Kemudian matrik AB, hasil kali matrik AB diinverskan hasilnya seperti ini. Nah, selanjutnya B inverse ya, ini dikalikan dengan A inverse ini. Hasilnya adalah ini. Ternyata setelah dibandingkan hasilnya adalah sama dengan yang AB inverse. Ya, sama ya, atas bawah. Kemudian matrik A inverse diinverskan lagi, 1 kali lagi, jadi 2 kali. Kemudian sama dengan A. Kita buktikan matrik A ini contohnya. Kemudian A inverse-nya ini, hasil inverse-nya. Kemudian buktikan, nah, ini A inverse yang diinverskan, jadi ini diinverskan lagi, jadi seperti ini hasilnya. Nah, ini hasilnya adalah balik lagi kan ke asalnya. Kemudian inverse menggunakan OBE. Jadi inverse matrik itu bisa menggunakan yang tadi ya, menggunakan ABC tadi. Terus ABC itu di AD minus ABC tadi. Nah, ini menggunakan OBE juga bisa. Nah, OBE itu kan operasi garis elementer ya. Nah, yang ini operasi inverse, OBE yang mengubahnya menjadi. Nah, kalikan baris ke I dengan C-nya. Kemudian pertukarkan baris ke I dengan baris ke C, baris ke I, baris ke C, gitu. Tambahkan C kali baris ke I ke baris ke
C. Kemudian yang kolom kedua ini kalikan baris ke I dengan 1 per C, kemudian pertukarkan baris ke C dengan baris ke I, tambahkan minus C kali baris ke I ke baris C. Nah, atau seperti ini. Inverse OBE ya. Ini langsung ke tadi kan teorinya nih. Mungkin ada belum kebayang. Jadi kita simulasikan dan tanpa matriksnya saja dalam hitungan. Matrik A dengan elemen misalkan seperti ini 1, 2, 3, 108. Ordernya 3 kali 3. Carilah inverse-nya dengan OBE. Pasti garis elementer. Sama, nah gini. Ini matrik yang asalnya ini tadi, kemudian disandingkan dengan matrik identitas seperti ini. Persis disandingkan. Nah, setelah itu kan nanti hasil akhirnya itu berupa matriks yang seperti matriks identitas juga yang jadi yang sebelah kiri ini nanti diupayakan membentuk matriks identitas. Nah, kalau yang ini nanti sebelah kanannya angkanya berubah menyesuaikan ikut dengan operasi baris elementer yang sebelah kirinya. Nanti berupa matriks inverse-nya.
Oke, saya lanjutkan kembali sampai sini ya. Ini inverse of matrix menggunakan OPE, operasi elementer. Jadi caranya mensandingkan dengan matrik identitas dan sesuai dengan ukuran matriknya. Kalau 3 dari 3 berarti matrik identitasnya di sampingnya adalah berukuran 3 kali 3 juga. Nah, kemudian yang pertama kita di sini kan kita lihat bahwa apa, di sini matrik apa, elemen di baris kedua ini kita ingin mengenalkan ini nih, dua ini. Maka caranya adalah minus 2 kali B baris pertama ya. Minus 2 dikalikan baris pertama ya. Kenapa dikalikan minus 2? Karena ini kan 2. Nah, maka harus baris pertama itu dikalikan minus 2 agar ini nanti kosong habis 0. Nah, jadi minus 2 kali B1 ya, baris pertama ditambah dengan baris kedua. Jadi kan harus ditambah dengan baris yang ingin dinolkan di ini ya. Maka hasilnya nah seperti ini. Artinya 0 kan yang karena operasi ini tadi. Nah, kemudian berikutnya adalah mengenalkan juga yang ini, yang baris ketiga ini. Yang satu ini menjadi 0. Maka minus 1 kali B1 ya, dikalikan minus 1 kan baris pertama ini termasuk yang elemen dari matrik identitas ini juga. Kemudian ditambah dengan matrik yang ingin dinolkan di sini sebelah sini ya. Akhirnya di sini 0. Nah, seperti itu. Ini juga berubah sesuai dengan operasi baris elementer yang tadi. Kemudian langkah berikutnya adalah mengenalkan ini nih, minus 2 ini. Minus 2 ini dioperasikan dengan garis keduanya yang dikalikan minus 2 ditambah 3 gitu. Nah, hasilnya 0 min 1 ya di garis ketiga ini. Nah, diupayakan kan tadi yang saya kasih tahu di awal bahwa nanti hasil akhirnya sebisa mungkin yang sebelah kiri ini berupa matrik identitas atau setidaknya berupa matrik diagonal atas gitu, dengan yang sininya diagonal utamanya satu semua. Nah, seperti itu. Kemudian yang berikutnya ini ya, yang baris pertama ini nih, yang kolom kedua ini, 2 ini menjadi 0 kan di sini. Nah, langkahnya membuat 0-nya adalah kenapa dikalikan min 2? Karena ini kan 1. Agar ini menjadi 0 kan berarti min 2. Nah, di sini jadi 0 akhirnya. Nah, berhasil 0 di sini. Tapi di sini masih 9 ya, masalah bertahap setelah itu. Nah, kemudian operasi garis berikutnya adalah garis ketiga ini. Jadi kan masih min, lihat, min 1 di sini. Maka kalau ini kan gampang, tinggal kali akan menjadi 1 ya, sama dengan yang ini kan udah 1 semua, ini masih min 1, maka baris ketiga kali min 1 kan berubah menjadi 1. Nah, di sini. Kemudian berikutnya target berikutnya kan yang ini nih, masih 9 ini kan bisa dinolkan dengan baris ketiga ini dikali min 9. Kali min 9 kali B3 plus B1.
hasilnya, nah ini udah, maaf ini menjadi 0, awalnya 9 jadi 0 karena operasi ini. Kemudian yang terakhir ini mengenalkan yang min 3 ini. Nah, caranya adalah 3 kali B3 ya, tidak usah min 3 kali B3 tapi 3 kali B3 positif, karena di sini udah negatif, maka untuk mengenalkan min 3 cukup 3 kali B3 plus ya matrix yang garis kedua ini yang dinamakan sebelah ini. Nah, seperti itu. Ini sudah menjadi matrix identitas sebelah kirinya. Nah, ini yang sebelah kanan ini adalah merupakan hasil matriksnya dari matriks ini. Jadi yang simpulkan matriks identitasnya adalah ini. Yang diambil dari ini sebelah kanan. Oke, selanjutnya ini matriks yang ordo 2 kali 2 lebih gampang sih. Kalau ordo 2 kali 2 sih bisa milih yang pakai tadi ABC tadi ya, atau bisa menggunakan ini. Kalau terserah bisa ini pakai UBE atau yang ABC tadi. Ini kurang lebih sama caranya dengan yang ordo 3 kali 3 tadi. Ini lebih simpel pastinya karena ordonya lebih kecil. Nah, ini hasil kita cari matrix inverse ini. Oke, penyelesaian sistem persamaan linear dengan inverse matrix. SPL sistem persamaan linear. Namanya sistem persamaan linear. Ini di pertemuan sebelumnya udah kita bahas ya. Jadi sistem persamaan linear namanya sistem, berarti kan persamaan linear yang bersistem beberapa persamaan linear gitu, yang apa nanti dirangkai itu bisa direpresentasikan dalam bentuk matriks. Cara penjelasan ini gitu. Ini matriks A dikalikan X ya. X ini juga matriks ya, atau vektor biasanya, dengan kolomnya 1 gitu. Garisnya menyesuaikan, kemudian sama dengan matriks B bahkan. Maka X-nya bisa dicari ya, matriks X atau vektor X ini sama dengan inverse dari matriksnya ya, dari ini diinverskan kemudian dikalikan dengan matriks B-nya yang gitu. Contoh, tentukan nilai X dan Y dari SPL berikut. Nah, ini ada 2 persamaan linear ya. 2X plus Y sama dengan 5. 4X minus 5Y sama dengan 3. Nah, sekarang buat matriksnya. Ini ya. Nah, ini kan kalau direpresentasikan dalam matriks ya, kalau SPL ini jadi seperti ini ya. Ini kan matriks ini diambil dari koefisien masing-masing ini, dari variabel ini 2, 1. Jadi ini kalau nggak ada angka di sini itu berarti pasti koefisiennya adalah 1 gitu ya, 1 kali Y. Angka di sini 1. 4 minus 5. Nah, ini XY ya. Nah, ini kan vektor ya. Tapi misalkan X. Nah, ini B-nya. 53. Ini ruas kanan. Nah, nah di sini kebetulan menggunakan operasi garis elementer, inverse-nya, cara mencari inverse-nya. Ini ya. Di dibuat 1 di sini ya. Ini yang awalnya 2 jadi 1 kali setengah garis utamanya atau garis satunya. Kemudian dinolkan yang di 4 ini. Kemudian setelah itu dibuat angka 1 ya. Di sininya minus 7 dibuat 1.
jadi angka 1 di sini kan. Maka caranya adalah kalikan minus 1/7. Kemudian setengah ini biar hasilnya 0, maka pakai operasi ini minus setengah dikali B2 plus B1. Hasilnya menjadi metode identitas. Nah, ini adalah sebelah kanannya ini merupakan hasil inversnya. Nah, maka bisa dicari SPL-nya ya, matrik A inverse dikali B-nya. Setelah itu caranya kan 5/14 dikali 5, kemudian dijumlahkan dari hasil kali 1/14 dikali 3, dikali 3. Ini ya, ini. Kemudian 2/7 kali 5 dijumlahkan dengan minus 1/7 kali 3. Maka hasilnya nanti seperti ini. Hasilnya adalah 2, 1. X-nya berarti 2, Y-nya adalah 1. Ini bisa carinya dengan cara yang biasa juga bisa. Kemudian jika A-nya matrik seperti ini, B-nya seperti ini, tentukan matrik X dan 2/2 yang ini. Caranya ya sama seperti ini. Cari A inverse terlebih dahulu. Nah, inverse-nya bisa pakai cara ABC tadi, atau bisa pakai OBE. Ini kebetulan dicontohkan pakai BC rumusnya. Nah, hasilnya itu A inverse-nya kemudian jika AX sama dengan B, maka X-nya sama dengan A inverse kali B. Kemudian ya kalau yang ditanyakan yang B tadi kan jika diketahui X kali A sama dengan B, maka rumusnya menjadi X sama dengan B kali A inverse gitu ya. Kalau yang ini kan sudah sering. Nah, ini yang jika X kali A sama dengan B. Ini vektor X kali A sama dengan B. Maka X-nya sama dengan B kali A. Ini apakah hasilnya sama? Nah, hasilnya nggak sama. Hasilnya berbeda. Jadi ini tidak berlaku sama dengan X sama dengan B. X sama A sama dengan B. Nggak sama X-nya. Nah, kemudian SPL itu sistem persamaan linear itu bisa diselesaikan menggunakan komputer komputasi, tapi alat atau tools untuk menyelesaikan SPL-nya. Ada macam-macam, ada MATLAB, bisa, metode bisa, MATLAB bisa, matematika, atau yang lainnya. Nah, umumnya menggunakan algoritma ya, bisa menggunakan algoritma eliminasi Gauss atau eliminasi Gauss dan Jordan ini ya operasi evaluasi elementer itu dasarnya dasar teorinya. Nah, prinsip penulisan program ya melakukan memaksimalkan speed. Nih, perhatikan SPL X sama dengan B. Misalkan A bujur sangkar ya. Pasangan dengan variabel. Langkah-langkahnya didefinisikan matriks A. Matriks A seperti ini. A sama dengan, nah cara penulisannya seperti ini. Pertama kalau di metode kurung siku A11, A12, A13 ini artinya indeks yang 11, 12, 13 ini indeks untuk memudahkan saja bahwa angka-angka yang di sini itu berarti merepresentasikan posisi dari elemen masing-masing dari materi tersebut ya. A21, A22, A23, kemudian titik koma. Cara penulisannya seperti itu, sintaksnya. Nah, kemudian
didefinisikan vektor luas kanan B. B-nya sama dengan vektor ya, vektor B1. Vektor B ini isinya B1, titik koma, B2, titik koma, B3. Jadi yang titik koma ini menandakan perpindahan barisnya ya. B1 ini pindah baris, B2 sebelah bawahnya, B3 sebelah bawahnya, B2 gitu ya. Seperti ini tadi juga, ini berarti, ini berarti matriksnya sebenarnya ini adalah matrik yang ordernya 3 kali 3 ya. Cara penulisannya disebut seperti ini. Kemudian setelah itu panggil penyelesaiannya. Ya, X sama dengan A per, bukan per ini ya. Dan garis miring A, garis miring B. Gitu. Garis miringnya ini ke kiri. Nah, seperti itu. Contoh ya. Perhatikan SPL dengan bisa bersama linear seperti ini. Masih bentuk SPL biasa. Setelah diketahui SPL ini mempunyai penyelesaiannya 1, 2, 3. Coba kita akan menggunakan metode. Ini 1, 1, 2, 2, 4, minus 3, 3, 6, minus 5. Ya ini kan koefisien ini yang menjadi metrik dari A itu. Kemudian B-nya adalah apa? B-nya adalah tiga variabel ini. Maaf. Ruas kanannya 910. Gitu. Nah, yang dicari adalah variabel X, Y, Z. Kemudian X, Y, Z-nya diwakili oleh X yang besar. Kemudian A, terus miring B, gitu ya. X-nya ternyata hasilnya 1, 2, 3. Jadi yang ini adalah X-nya, ini Y-nya, ini Z-nya. Nah, penyelesaian di bawah sama dengan hasil manual. Bila invertible itu artinya matrik ini bisa diinverskan ya, yaitu A invers ada, maka berlaku A kali X sama dengan B atau ekivalen dengan X sama dengan A inverse dikali B. Nah, perintah pada metodenya seperti X sama dengan inverse A asterisk ini kali B. Maka hasilnya tidak sama 1, 2, 3. Tidak ada dalamnya inverse SPL AX sama dengan B masih memungkinkan penyelesaian ini. A adalah seperti ini, B-nya ini RF ini hasilnya seperti ini. Oke, kemudian ubah menjadi bentuk echelon baris reduksi dengan fungsi RF selesaikan dengan cara manual. Ya, contoh diberikan SPL seperti ini dengan menggunakan RF pada MATLAB diperoleh bentuk echelon baris seperti berikut ini. Diperoleh X3-nya 7, ya kan? Ini kan X3 ya. 7. X2-nya 2. X1-nya 4. Nah, bandingkan dengan hasil manual yang sudah Anda peroleh, nah, SPL mungkin dilakukan dengan cara yang jalan. Ini adalah carilah inverse dari A seperti ini dengan dua cara, bisa OP atau determinan yang silakan dikerjakan, kemudian tentukan nilai dari X1, X2, X3 dengan menggunakan OP. Baik, terima kasih. Nah, ini coba saya simulasikan dengan sobat Netflix. Sudah saya buka dulu. Macet ini dengan software yang berbayar, tapi ada versi yang free-nya juga, itu namanya Octave. Ya, running dulu.
MATLAB ini biasanya memang dibuat untuk mencari solusi ya seperti kalkulator yang canggih lah. Memang server ini berat ya kalau di komputer. Dia itunya masternya saja sampai kita sambil tunggu. Baik, di sini mungkin ada yang mau bertanya sambil menunggu programnya. Jadi belum saya buka ya, jadi masih dari awal saya buka, jadi harus nunggu. Nah ini saya buka ini apa halamannya, padahal ini komputer saya 8 giga kan. Oke, bentar lagi tampil. Nah seperti ini. Ini ada riwayatnya. Nah ini tadi kan kita riwayatnya. Nah matrik, contohnya ini. Nah ini berarti kan bisa dilihat terlalu kecil ya. Ya, tampilannya kecil, tapi masih bisa itu bacaan. Nanti ini ya contohnya, bisa elemennya itu 112, 24 minus 3, 36 minus 5. Ini ordo 3 kali 3 misalkan. Kemudian B-nya ini kan B berarti kan apa? Di luas kanannya ya. Sisi kanannya dari SPR itu di sini 910. Kemudian kita operasikan ini. Nah, ini jadi sesuai dengan apa slide presentasi saya tadi. Matrik A-nya ini sesuai persis dengan yang di slide tadi. B-nya ini kemudian dicari menggunakan ini terus MATLAB ya. MATLAB hasilnya ternyata sama ya. X-nya adalah 1, Y-nya 2, Z-nya adalah 3. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Baik, silahkan kalau ada yang bertanya.